Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang berjudul Implementasi Strategi Pembelajaran Aktif dalam Meningkatkan Keaktifan Siswa Kelas 6 di MI Al-Barokah An-Nur Ajung Jember yang disusun oleh Fika Afkarina, Stella Dinda Dian Adisti, Intana Zahro, Wardah Agustina Fuadiah, Putri Salsabila Nugraini, Marcella Dwi Nurrohmah. Nah, untuk latar belakangnya sendiri yaitu dari penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran di kelas 6 MI Al-Barokah An-Nur. Sebagian besar kegiatan belajar masih berpusat pada guru, sehingga siswa kurang dilibatkan secara aktif. Padahal, kurikulum Merdeka mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menekankan pentingnya keaktifan, kolaborasi, dan partisipasi siswa. Strategi pembelajaran aktif dipandang sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga perlu dilakukan penelitian tentang implementasinya. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu fokus penelitian. Yang pertama, bagaimana guru merancang dan melaksanakan pembelajaran aktif di kelas 6. Yang kedua, aktivitas apa saja yang melibatkan siswa secara langsung dalam proses belajar. Yang ketiga, sejauh mana siswa terlihat aktif dalam berdiskusi, bertanya, dan bekerja sama. Yang keempat, apa saja tantangan yang dihadapi guru dan bagaimana cara mengatasinya. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Menjelaskan cara guru merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran aktif. Yang kedua, menggambarkan bentuk keterlibatan siswa dalam pembelajaran aktif. Yang ketiga, menilai sejauh mana strategi pembelajaran aktif dapat meningkatkan keaktifan siswa. Yang keempat, mengidentifikasi kendala yang dihadapi guru serta solusi yang diterapkan. Untuk yang poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk manfaat teoritisnya yaitu memberikan kontribusi keilmuan terkait penerapan strategi pembelajaran aktif dalam meningkatkan keaktifan siswa di madrasah. Manfaat praktisnya ada 3. Yang pertama bagi peneliti, menjadi pengalaman langsung dalam menerapkan teori di praktik pendidikan. Yang kedua, bagi sekolah, hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan metode pembelajaran. Yang ketiga, bagi siswa, strategi diharapkan dapat menumbuhkan semangat dan keberanian dalam belajar. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi istilah. Yang pertama yakni implementasi. Pelaksanaan atau penerapan suatu strategi pembelajaran secara nyata. Yang kedua yakni strategi pembelajaran aktif. Pendekatan yang mendorong siswa terlibat langsung dalam proses belajar, seperti diskusi, kerja kelompok, dan presentasi. Yang ketiga, keaktifan belajar siswa. Kondisi di mana siswa secara aktif bertanya, menjawab, bekerja sama, dan mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang keempat, siswa kelas 6 MI Al-Barokah, peserta didik kelas akhir jenjang MI yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya yakni metode menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yaitu studi kasus, lokasi, MI Al-Barokah An-Nur Ajung Jember. Subjek, guru dan siswa kelas 6. Teknik pengumpulan data yakni menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, atau foto kegiatan. Selanjutnya yakni penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Supriyanto tahun 2020, fokus kendala guru dalam penerapan pembelajaran aktif. Temuan, terbatasnya fasilitas dan kesulitan mengelola kelas aktif. Yang kedua yakni Rusman tahun 2017, fokus strategi pembelajaran aktif meningkatkan motivasi belajar. Temuan, suasana menyenangkan dan beragam penting untuk keaktifan. Yang
Yang ketiga yakni Diah Kurnia Rahayu tahun 2022. Strategi Everyone is a Teacher Here. Temuan, siswa lebih percaya diri dan aktif karena menjadi guru bagi temannya. Selanjutnya yakni akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu kajian teori. 1. Teori active learning dari Silberman. Siswa belajar melalui kegiatan langsung. 2. Teori konstruktivisme dari Piaget and Vygotsky. Siswa membangun sendiri pengetahuannya melalui interaksi. 3. Teori motivasi belajar dari Sardiman. Keaktifan meningkat jika siswa termotivasi dari dalam dan luar. 4. Teori interaksi sosial ZPD Vygotsky. Pembelajaran efektif melalui kerjasama dengan orang lain. 5. Teori manajemen kelas dari Rusman. Penting untuk mengelola kelas aktif agar konduksi. Selanjutnya, langkah-langkah strategi pembelajaran aktif. 1. Pembukaan yang menarik dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 2. Mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa. 3. Membagi siswa dalam kelompok kecil untuk berdiskusi. 4. Melakukan tugas kelompok, membuat poster atau proyek. 5. Presentasi hasil kerja kelompok dan tanggung jawab. Yang keenam, menarik kesimpulan bersama. 7. Refleksi siswa, seperti bagian yang disukai, pendapat mereka tentang pembelajaran hari itu. Selanjutnya, rubrik aktifan siswa. Indikator keaktifan berdasarkan teori. Yang pertama, diskusi, seperti aktif bertanya, menjawab, menyampaikan pendapat. Yang kedua, kerjasama, membantu teman, aktif dalam kelompok. Yang ketiga, kegiatan terlibat dalam praktik simulasi. Yang keempat, kemandirian, seperti menyelesaikan tugas tanpa bantuan. Yang kelima, respon terhadap guru, seperti menjawab pertanyaan dan berani bertanya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu 1. Reduksi data yang artinya menyaring dan merangkum data yang penting. Yang kedua, penyajian data, yaitu ditampilkan dalam bentuk narasi atau matriks. Yang ketiga, penarikan kesimpulan, artinya dibuat berdasarkan pola yang ditemukan. Selanjutnya adalah keabsahan data. Untuk memastikan data yang diperoleh valid, digunakan teknik ada 4, yaitu menggabungkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang kedua, konfirmasi hasil wawancara ke informan. Yang ketiga, dokumentasi proses penelitian secara lengkap. Dan yang terakhir, perpanjangan waktu observasi dan ketekunan pengamatan. Selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap penelitian. Yang pertama adalah pra-lapangan. Maksudnya adalah tahap awal sebelum melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah studi pendahuluan. Penelitian mencari informasi awal mengenai topik dan lokasi penelitian. Selanjutnya ada penyusunan proposal. Menyusun rancangan penelitian secara tertulis untuk menjelaskan tujuan, metode, dan rencana penelitian. Selanjutnya adalah pengurusan izin. Mengurus izin dari pihak terkait, misalnya dari sekolah, agar bisa melaksanakan penelitian. Yang kedua ada kerja lapangan. Yang pertama ada observasi, mengamati langsung situasi, aktivitas, atau objek penelitian. Selanjutnya ada wawancara, mengenali informasi dari narasumber atau informan secara langsung. Yang selanjutnya adalah dokumentasi, seperti mengumpulkan data dalam bentuk catatan, foto, atau dokumen yang mendukung. Yang ketiga ada tahap analisis. Yang pertama ada reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Hal ini seperti menyaring data yang penting, menyajikannya secara sistematis, dan pengecekan kebenarannya. Selanjutnya ada penyusunan laporan akhir, membuat laporan tertulis yang berisi hasil penelitian secara menyeluruh. Selanjutnya adalah penutup. Yang pertama, strategi pembelajaran aktif sangat relevan dengan
penuntunan kurikulum merdeka. Yang kedua, penerapannya di MI Al-Barokah An-Nur diperlukan eksplorasi agar aktivitas siswa meningkat. Yang ketiga, ditahapkan hasil penelitian ini memberi kontribusi praktif bagi guru, siswa, dan madrasah di wilayah pedesaan. Terima kasih. Nah, untuk yang barusan itu mengenai mungkin simulasi dari kuis interaktif yang akan dilaksanakan nantinya di dalam kelas di kelas 6. Mungkin cukup sekian dari seminar proposal kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, aku matiin recordnya ya.